Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Suhamka ingin memaparkan hasil penelitian kami berupa tingkat kepuasan hidup antar dewasa lajang dan dewasa menikah. Studi kuantitatif ini menggunakan Independent Sample T-Test. Penelitian kali ini disusun oleh Jud Nabila Inayat Bunglawala, Muhammad Zulfa Aulia, dan Aulia Fadila. Penelitian ini untuk memenuhi mata kuliah statistika. Oke, yang pertama itu latar belakang. Kepuasan hidup adalah konstruk kognitif global dalam mengevaluasi kualitas eksistensi individu. Ia terbagi menjadi 3. Yang pertama, fenomena. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, urgensi. Fenomena status material menjadi variabel determinan yang memengaruhi emosional pada fase dewasa. Masalah adanya risiko isolasi sosial dan degradasi kesejahteraan pada populasi lajang di tengah masyarakat modern. Yang ketiga, urgensi memahami peran institusi pernikahan sebagai instrumen protektif terhadap stresor psikososial. Selanjutnya ada pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Pertanyaannya yaitu, apakah terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan hidup antara individu yang berstatus lajang dan yang sudah menikah? Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai signifikansi perbedaan rata-rata kepuasan hidup di antara kelompok individu yang berstatus lajang dan individu yang sudah menikah. Kemudian penelitian kali ini menggunakan kerangka teoritis yang pertama yaitu Marriage Resource Model, di mana pernikahan menyediakan akses terhadap dukungan sosial, emosional, dan ekonomi yang lebih stabil. Yang kedua ada Social Buffering Theory, di mana kehadiran pasangan hidup berfungsi sebagai penyangga atau buffer dalam memitigasi dampak negatif dari stres harian. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan subjektif, di mana status marital berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan intimasi yang merupakan tugas dari perkembangan utama pada masa dewasa. Metode penelitian itu desain kuantitatif kooperatif. Sampelnya ada 188 responden, lajang 67, menikah 61. Instrumen skala kepuasan hidup yaitu Likert 1-5, analisis data, uji asumsi, normalitas, Kolmogorov-Smirnov, dan homogenitas, Levene test, uji hipotesis, Independent Sample T-Test. Untuk software yang kita pakai adalah IBM SPSS Statistik 25. Nah, dan hasil penelitiannya yaitu untuk pertama uji asumsi, data itu terdistribusi normal dengan p-value-nya 0,879 dan juga varians homogennya yaitu dengan p-value-nya sama dengan 0,778. Dengan statistik deskriptifnya untuk mean lajang yaitu 71,51, mean menikah 79,51, dan hasil uji t-testnya untuk nilai t-nya yaitu min 3,314 dengan signifikansi atau p-nya sama dengan 0,001 yang artinya p kurang dari 0,05. Maka keputusan atau hasilnya HO diterima yang artinya terdapat perbedaan signifikan pada kepuasan hidup antara dewasa lajang dan dewasa menikah. Kemudian hasil dari penelitian kami menunjukkan kelompok menikah memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi secara signifikan, berselisih 8 poin dengan individu dewasa lajang. Hal ini mengonfirmasi bahwa struktur dukungan sosial dalam pernikahan lebih rigid dibandingkan pada individu yang lajang. Individu lajang memiliki skor lebih rendah yang diasosiasikan dengan kerentanan terhadap kesepian sosial, meskipun mereka memiliki otonomi yang tinggi. Selanjutnya untuk implikasi hasil penelitian teoretik.
praktis memperkuat literatur mengenai pengaruh status marital terhadap kesejahteraan subjektif di Indonesia. Praktis, pentingnya pengkuatan intervensi psikologis bagi individu lajang untuk membangun support system alternatif. Edukasi mengenai manajemen relasi bagi pasangan menikah untuk mempertahankan kualitas kepuasan hidup yang sudah ada. Kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama itu ada kesimpulan di mana status pernikahan merupakan prediktor signifikan terhadap tingginya kepuasan hidup pada responden dewasa dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu saran untuk peneliti menambahkan variabel moderator seperti durasi pernikahan atau tingkat pendapatan. Untuk masyarakat, yaitu mengoptimalkan jaringan sosial atau komunitas atau persahabatan bagi individu lajang untuk mereduksi risiko isolasi. Baik, sekian dari kelompok kami untuk memperkenalkan hasil penelitiannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.